2년 전이었어요. 마지막으로 그 사람을 본 게. 그 사람은 자매님한테 죽음을 기다려줘. Cerita dimulai berlatarkan di tengah malam yang hening, seorang wanita mengenakan gaun cantik dengan tubuh sempurna menari dengan anggun di ruang tamu. Gerakannya begitu memukau hingga suasana terasa terhanyut oleh tariannya. Namun, tiba-tiba suara seorang wanita memecah suasana. Apa yang sedang kau lakukan? Ternyata yang berbicara adalah pemilik rumah, Sohisu. Sohisu terkejut melihat wanita itu memakai gaun mahal miliknya dan berpose menggoda di dalam rumahnya sendiri. Perasaan marah pun muncul di hatinya. Melihat ekspresi tidak senang Sohisu, wanita itu segera meminta maaf dan tanpa ragu langsung melepas gaun tersebut, memperlihatkan pakaian tidur seksi yang dikenakannya. Dengan senyuman santai, wanita itu mengambil gaun yang telah dilepas dan berjalan pergi dengan angkuh, meninggalkan Sohisu yang tertegun. Wanita bernama Yura tersebut adalah guru privat yang dipekerjakan untuk mengajari anak Sohisu. Namun sejak kedatangannya, Yura selalu menunjukkan sikap iri dan tidak puas, bahkan tidak memperlakukan dirinya sebagai seorang guru yang profesional. Saat keluarga kaya itu mengadakan pertemuan keluarga yang mewah, Yura merasa semakin tidak nyaman. Ia pergi ke dapur yang dihiasi dengan kemewahan luar biasa dan merasa iri melihat dekorasi yang begitu megah. Dengan penuh imajinasi, Yura membayangkan dirinya sebagai nyonya rumah yang bahagia. Ia mengambil sepotong daging sapi mentah dari makanan yang telah disiapkan dan langsung memakannya, merasakan kelembutan daging yang meleleh di mulutnya. Seorang asisten rumah tangga yang baru datang melihatnya dan keliru mengira Yura adalah nyonya rumah. Mendengar panggilan nyonya, Yura tersenyum senang. "Aku bukan nyonya," katanya sambil tersenyum, tapi panggilan itu terdengar cukup bagus. Asisten rumah tangga yang bingung terdiam mendengar ucapan Yura. Namun, seorang asisten lainnya segera datang dan menegur Yura karena memakan makanan yang bukan untuknya. Dengan santai Yura menjawab, "Makanan memang untuk dimakan, bukan?" dan meninggalkan mereka dengan angkuh. Kedua asisten rumah tangga itu terkejut melihat kelakuan guru privat yang begitu aneh. Berita ini sampai ke telinga kepala pelayan rumah tangga, yang kemudian memanggil Yura untuk diberi peringatan di hadapan para staf. Namun, Yura tidak peduli sedikit pun terhadap otoritas kepala pelayan tersebut. "Jangan pernah memerintahku," jawab Yura tajam. Kepala pelayan yang tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu terdiam terkejut. Kepala pelayan gemetar ketakutan menghadapi kemarahan Yura. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Yura sama sekali bukan sekadar guru privat, melainkan sosok yang lebih seperti nyonya rumah, bahkan lebih berani dan galak daripada Sohisu sendiri. Namun, anehnya, meskipun Yura sering bertindak berlebihan, ia menunjukkan perhatian besar kepada putra Sohisu, yaitu Hajun. Perhatiannya begitu lembut dan penuh kasih sayang, layaknya seorang ibu kandung. Suatu malam, ketika Sohisu tengah bermesraan dengan suaminya, Yura secara tidak sengaja melihat mereka berdua masuk ke kamar dengan penuh keintiman. Matanya terus memandangi pintu yang tertutup rapat, sementara jarinya bergerak gelisah, seolah merencanakan sesuatu dalam benaknya. Keesokan paginya, suami Sohisu baru saja keluar dari kamar ketika bertemu dengan Yura di lorong. Mereka hanya berpapasan biasa, tetapi suasana yang ganjil terasa di antara mereka. Pada saat yang sama, Hajun terlihat lesu dan murung, seakan ada sesuatu yang membebaninya. Sohisu berusaha mendekati putranya dengan pelukan hangat, tetapi Hajun menolak perhatian ibunya dan langsung pergi ke lantai atas. Saat Sohisu hendak mengejarnya untuk bertanya apa yang terjadi, Yura tiba-tiba menghalangi jalannya. "Biarkan dia sendiri, dia butuh ruang," ujar Yura dengan tenang. Sikap Yura membuat Sohisu merasa tersinggung dan tidak nyaman, seolah pukulannya mengenai kapas yang empuk tanpa hasil. Namun, Yura kembali membuat keputusan sepihak dengan meminta Sohisu menghadiri pertemuan orang tua di sekolah siang itu, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk menemani Hajun. Merasa semakin kesal, Sohisu akhirnya memanggil Yura untuk berbicara. "Saya rasa kamu sudah terlalu jauh. Tolong jaga batasan. Kamu telah melampaui wewenang saya sebagai ibu." Namun,
Yura justru menunjukkan ekspresi memelas dan menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai guru privat dengan niat tulus, agar Hajun tumbuh sehat dan bahagia tanpa ada maksud lain. Mendengar penjelasan itu, So Hee-soo merasa bersalah dan berpikir mungkin dirinya telah salah paham. Malam harinya, So Hee-soo menyadari bahwa suaminya tiba-tiba menghilang dari tempat tidur. Penuh kecurigaan, ia keluar mencari suaminya. Saat itulah ia terkejut mendapati pintu kamar putranya terbuka lebar. So Hee-soo memasuki kamar putranya dengan perasaan penasaran, tetapi pemandangan yang ia saksikan membuatnya tertegun. Di tengah malam, Yura, sang guru privat, duduk di samping Hajun sambil memijat kakinya dengan penuh perhatian. Sikap yang begitu intim ini bahkan lebih seperti seorang ibu kandung daripada seorang guru biasa. Saat So Hee-soo masih tercengang, suaminya tiba-tiba muncul. Alih-alih merasa terganggu, sang suami justru menganggap keberadaan Yura sebagai berkah besar yang membantu mereka merawat Hajun. Ia menarik So Hee-soo kembali ke kamar sambil meyakinkannya bahwa Yura adalah guru yang sempurna untuk anak mereka. Namun, perasaan tidak nyaman terus menggelayuti hati So Hee-soo. Ia mengusulkan untuk mencari guru baru, tetapi suaminya bersikeras mempertahankan Yura. Keesokan paginya, merasa hubungan dengan putranya semakin renggang, So Hee-soo memutuskan untuk mengantarkan Hajun ke sekolah sendiri. Namun, Yura dengan cepat menarik Hajun ke pelukannya dan mengatakan bahwa Hajun mungkin tidak ingin diantar oleh ibunya. Hal ini membuat So Hee-soo sangat marah. Ia merebut Hajun dari Yura dan langsung pergi. Selama perjalanan, So Hee-soo mencoba menyenangkan hati Hajun, tetapi semua usahanya sia-sia. Setibanya di sekolah, So Hee-soo diam-diam mengikuti Hajun untuk mencari tahu apa yang membuatnya murung. Akhirnya, ia menemukan bahwa dua teman sekelas Hajun telah lama mengganggunya. So Hee-soo segera menghentikan mereka, dan setelah bertanya, barulah ia tahu bahwa mereka hanya menginginkan tanda tangannya sebagai selebriti terkenal. Marah dengan situasi itu, So Hee-soo langsung menemui orang tua kedua anak tersebut, tetapi mereka tidak menanggapi dengan serius. Malam harinya, Yura mendengar tentang insiden tersebut. Berbeda dengan pendekatan So Hee-soo, Yura mengenakan pakaian serba merah dan membawa payung merah. Ia pergi ke rumah salah satu anak yang telah mengganggu Hajun, dan langsung menghadang orang tua anak tersebut tanpa banyak bicara. Begitu bertemu orang tua si teman sekelas, dia langsung menampar wajah mereka 2 kali dengan keras. Tatapan penuh amarah Yura menunjukkan betapa murkanya dia pada saat itu. Namun, So Hee-soo tidak merasa senang atas tindakan Yura yang membela anaknya. Sebaliknya, dia memperingatkan Yura untuk menjaga batasannya sebagai seorang guru privat yang dipekerjakan. Kamu tidak punya hak untuk bersikap lebih berlebihan daripada saya sebagai ibu kandungnya, kata So Hee-soo tegas. Yura tidak merasa tindakannya salah dan malah balik bertanya, apakah Anda benar-benar mencintai anak Anda? Seorang ibu sejati tidak akan tetap rasional saat anaknya terluka parah. Pertanyaan itu membuat So Hee-soo semakin marah. Dia menyatakan akan mempertimbangkan untuk memecat Yura dan mencari guru yang lebih penurut. Mendengar keputusan tersebut, Yura menahan emosinya meski ingin membantah. Dengan kepala tertunduk, dia meminta maaf dengan tulus. So Hee-soo berkata bahwa dia akan terus memantau apakah permintaan maaf Yura benar-benar tulus atau hanya terpaksa. So Hee-soo kemudian menemui ibu teman sekelas dan meminta maaf atas insiden tersebut. Namun, ibu teman sekelas itu menunjukkan laporan medis yang menyatakan bahwa dia mengalami gegar otak akibat pukulan Yura dan masih merasakan sakit kepala yang berdenyut tanpa henti. Dia menuntut Yura untuk berlutut dan meminta maaf, serta menerima tamparan balasan yang sama kerasnya. Ibu teman sekelas itu bahkan tampak ketakutan saat mengingat tatapan Yura yang penuh amarah. Seolah-olah Yura adalah seorang ibu yang kehilangan akal demi anaknya sendiri. So Hee-soo merasa ada sesuatu yang tidak beres setelah mendengar cerita tersebut. Sesampainya di rumah, dia memberitahu Yura tentang tuntutan ibu teman sekelas itu dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan orang yang bekerja untuknya berlutut dan meminta maaf kepada siapapun. Menurut So Hee-soo, tuntutan ibu teman anaknya itu bukan hanya penghinaan terhadap Yura, tetapi juga terhadap dirinya dan keluarganya. Namun,
Yura bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini sendiri dan meminta Sohisu tidak perlu khawatir lagi. Yura kemudian menemui ibu teman sekelas tersebut dan meminta maaf dengan tulus, berharap dia bisa dimaafkan atas tindakannya. "Maafkan saya," ucap Yura. "Berlutut," bentak ibu teman Hajun. Tidak dengar? Ketika ibu teman Hajun terus mendesak Yura untuk berlutut dan menerima tamparan balasan, Yura yang awalnya tampak lemah lembut tiba-tiba berubah menjadi sosok yang kuat dan tegas. Menghadapi orang yang tidak tahu batas seperti itu, Yura sadar bahwa dia tidak bisa bersikap terlalu baik hati. Dia kemudian membongkar rahasia gelap ibu teman sekelas yang pernah bekerja di tempat terlarang, mengancam akan menyebarkan informasi itu ke komunitas sekolah jika ibu tersebut tidak berhenti membuat masalah. Yura dengan dingin memperingatkan ibu teman sekelas itu bahwa jika dia masih berani menyakiti anaknya karena rasa iri, maka dia dan anaknya akan hancur sepenuhnya di tangan Yura. Ancaman itu membuat ibu teman sekelas terdiam kaget tanpa bisa berkata-kata. Beberapa waktu kemudian, pada acara pameran seni sekolah, Sohisu melihat ibu teman sekelas yang pernah dipukul Yura. Dia bermaksud meminta maaf atas insiden sebelumnya. Namun, sebelum sempat berbicara, ibu tersebut justru meminta maaf terlebih dahulu. Dia memohon agar Sohisu memaafkan anaknya yang telah menyakiti anak Sohisu. Dengan tegas, dia juga memperingatkan anaknya untuk menjauhi Hajun di masa depan. Dia bukan hanya punya ibu tiri dari keluarga kaya, tapi juga ibu kandung yang sangat menakutkan, ucapnya serius. Di sisi lain, Yura bertemu dengan suami Sohisu, yaitu Ji-yong, di pameran tersebut. Suasana penuh ketegangan dan romansa memenuhi ruangan saat mereka berbincang. Dalam sekejap mata, Sohisu kehilangan jejak suaminya dan mulai mencarinya ke berbagai sudut. Sementara itu, Ji-yong dan Yura berada di jalur darurat, sibuk dengan aktivitas perselingkuhan mereka. Telepon dari Sohisu yang masuk ke ponsel Ji-yong justru diambil dan dibuang begitu saja oleh Yura. Saat Sohisu melewati lorong, dia mendengar suara dering ponsel suaminya dan merasa curiga. Namun, seorang petugas kebersihan menghentikannya sebelum dia sempat membuka pintu. Malam harinya saat Sohisu pulang ke rumah, dia melihat Yura, Ji-yong, dan anak mereka bermain air dengan gembira. Dari kejauhan, Sohisu berdiri terpaku, merasa dirinya seperti orang yang tidak lagi memiliki tempat di keluarga itu. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan perasaannya dan memutuskan untuk memecat Yura. Keberadaan Yura membuat Sohisu semakin merasa terpinggirkan dalam rumah tangganya sendiri. Ketika Sohisu memberitahu Ji-yong tentang keputusannya untuk memecat Yura, reaksi Ji-yong sangat mengejutkan. Dia justru menegur Sohisu karena dianggap terlalu emosional. Dengan marah, Ji-yong langsung meninggalkan ruangan. Sohisu tidak menyangka bahwa demi seorang guru privat, suaminya untuk pertama kali memilih tidur terpisah dengannya. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Sohisu adalah rahasia yang terungkap secara tidak sengaja melalui anaknya. Anak mereka tanpa sadar menyebutkan sebuah kejadian yang membuat Sohisu merasa resah. Penuh amarah, Sohisu mendobrak pintu dan langsung mendorong Yura ke tembok. Dia dengan tegas mengatakan bahwa Yura tidak boleh meninggalkan rumah, sampai dia tahu pasti hubungan antara Yura dan suaminya. Rasa curiga Sohisu berawal dari perasaan bahwa kehadiran Yura perlahan memisahkan hubungan emosionalnya dengan anak mereka. Maka, dia memutuskan untuk memecat Yura. Namun, keputusan ini membuat anaknya marah dan mempertanyakan alasan ibunya ingin mengusir guru yang baik hati tersebut. Untuk membuktikan kebaikan Yura, anaknya mengungkapkan bahwa Yura pernah terluka parah karena melindunginya saat jatuh dari kuda. Pernyataan polos itu menimbulkan kecurigaan besar dalam hati Sohisu. Dia segera pergi ke tempat berkuda untuk memeriksa kebenaran cerita tersebut. Di rekaman itu, Sohisu melihat bagaimana Yura menunjukkan kemampuan berkuda yang sangat terampil. Pemandangan ini membuatnya semakin bingung, terutama karena suaminya pernah menyebutkan bahwa ibu kandung anak mereka adalah seorang pelatih kuda profesional. Kecurigaan Sohisu semakin besar ketika dia mengingat betapa akrabnya Yura dengan anak mereka selama ini. Tidak bisa menahan rasa resahnya, Sohisu bergegas pulang dan menghentikan Yura yang hampir pergi.
dia mendorong Yura ke tembok dan secara langsung menegaskan bahwa dia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Sohisu bersumpah bahwa Yura tidak boleh meninggalkan rumah sebelum semuanya terungkap. Pada titik ini, Sohisu akhirnya memutuskan untuk melawan dan menyelidiki identitas Yura yang sebenarnya. Dia ingin membuktikan apakah firasat buruk yang selama ini menghantui pikirannya benar adanya. Sohisu mendatangi saudara iparnya untuk mendapatkan alamat orang yang merekomendasikan Yura sebagai guru privat. Tanpa menunda, Sohisu langsung pergi ke rumah tersebut dan menggali informasi tentang latar belakang Yura. Namun, jawaban yang diterimanya adalah bahwa selama 10 tahun terakhir, Yura bekerja di luar negeri sebagai guru privat dan baru saja kembali ke negara asal. Untuk menghilangkan keraguannya sepenuhnya, Sohisu meminta foto Yura untuk memastikan apakah orang yang dimaksud benar adalah Yura yang sama. Setelah melihat foto tersebut, Sohisu merasa lega karena orang dalam foto memang Yura yang sama. Dia pun merasa semua kecurigaannya hanya disebabkan oleh ketegangan mental yang berlebihan. Namun, yang tidak diketahui Sohisu adalah setelah dia pergi, orang yang merekomendasikan Yura justru mengeluarkan foto lain yang menunjukkan sosok wanita berbeda, yang ternyata adalah Yura yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, perasaan tidak nyaman Sohisu kembali muncul. Sekretarisnya memberitahu bahwa secara diam-diam, Yura telah memberikan sebuah kalung kepada putranya. Anehnya, Yura meminta putranya untuk merahasiakan pemberian itu. Sohisu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa sebuah pemberian biasa harus dilakukan secara rahasia? Merasa curiga, Sohisu langsung menemui Yura dan mempertanyakan maksud pemberian kalung tersebut serta alasan meminta anaknya merahasiakannya. Dia menduga Yura menyimpan rahasia yang tidak boleh diketahuinya. Dengan tenang, Yura membela diri, mengatakan bahwa dia memberikan kalung itu karena menyayangi sang anak dan ingin melindunginya dengan simbol perlindungan spiritual. Untuk meredakan kecurigaan Sohisu, Yura meminta maaf dan mengakui bahwa tindakannya telah melampaui batas. Dia berjanji akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Meski belum menemukan bukti yang jelas, Sohisu terpaksa menahan diri untuk sementara. Namun, saat Yura akhirnya sendirian, tubuhnya bergetar karena marah. Sebagai ibu kandung sang anak, dia hanya ingin melindungi putranya. Perasaan tertekan karena terus-menerus dihakimi oleh orang lain membuatnya hampir tak bisa lagi menahan emosinya. Sohisu merasa bahwa kalung yang diberikan Yura terlihat sangat familiar. Perasaan itu membuatnya mendatangi ruang kerja Jiong untuk mencari petunjuk. Akhirnya, dia menemukan sebuah foto yang menunjukkan kalung yang sama persis dengan yang diberikan Yura. Sementara itu, Yura yang tampil anggun tengah menikmati waktu bersama Jiong di sebuah bar. Keakraban mereka tampak seperti pasangan kekasih yang sedang jatuh cinta. Ternyata, Yura memang mantan kekasih Jiong dan ibu kandung dari Hajun. Kehadiran Yura sebagai guru privat untuk merawat anak mereka sebenarnya adalah rencana yang disusun oleh Jiong. Dia berharap perpaduan antara ibu kandung dan ibu tiri dapat membuat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sempurna. Namun, Yura tidak puas dengan keadaan saat ini. Dia bertekad untuk merebut kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Yura bahkan berniat mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Sohisu agar putranya dan Jiong kembali ke sisinya. Jiong, sebagai pria kaya yang penuh perhitungan, secara egois menyusun skenario ini demi kebahagiaan putranya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kedua wanita tersebut. Istri Jiong yang sekarang, Sohisu, mulai curiga karena perhatian Yura yang berlebihan terhadap anaknya. Kecurigaan itu membuatnya merasa cemas akan kehilangan putra yang telah ia besarkan. Di sisi lain, Yura yang adalah ibu kandung anak tersebut juga takut kehilangan hak asuh atas anaknya. Situasi ini membuat keduanya terlibat dalam persaingan diam-diam, meskipun identitas Yura sebagai ibu kandung belum terungkap. Yura mengira bahwa rencana Jiong kali ini adalah untuk menjadikannya sebagai istri resmi dan mengembalikannya secara terang-terangan ke sisi putranya. Namun, kenyataannya Jiong secara tegas memberitahunya bahwa tujuan sebenarnya adalah agar Yura tetap sebagai guru privat tanpa memiliki ambisi lain.
Dia harus bekerja sama dengan Sohisu untuk merawat anak mereka yang disiapkan sebagai pewaris perusahaan di masa depan. Mendengar kenyataan tersebut, hati Yura terasa sangat sakit. Dia bersumpah akan merebut kembali anaknya dan tidak akan mundur atau membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain. Sementara itu, Sohisu yang tidak kunjung menemukan kebenaran semakin frustrasi. Dia mulai meragukan cerita suaminya bahwa ibu kandung putranya telah meninggal. Semua kejadian yang melibatkan Yura membuat Sohisu tidak tenang dan mencurigai bahwa guru privat itu sebenarnya adalah ibu kandung putranya. Ji-yong tetap tenang dan tidak mengungkapkan rencana egoisnya kepada Sohisu. Dia dengan tegas meyakinkan Sohisu bahwa ibu kandung Ha-jun sudah meninggal dan bahwa dia tidak perlu curiga berdasarkan perasaan semata, karena itu bisa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Dengan jaminan tegas dari suaminya, Sohisu pun merasa sedikit lega dan melepaskan kecemasannya. Namun, tak lama kemudian, sebuah berita yang mengejutkan kembali mengguncang hidupnya. Berita bahwa Sohisu bukanlah ibu kandung Ha-jun tersebar ke publik. Selama ini, Sohisu selalu berpura-pura menjadi ibu kandung di depan Ha-jun, dan kini dia tidak tahu harus menghadapi anaknya dengan cara bagaimana. Dia sadar bahwa kebenaran ini pasti akan sangat melukai hati anaknya. Dan ternyata, orang yang menyebarkan berita ini adalah Yura. Yura merasa tidak ada yang bisa membantunya, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada dunia dan berusaha kembali ke sisi anaknya, meskipun itu mungkin akan menyakiti orang lain. Ji-yong sangat marah mengetahui bahwa Yura yang berada di balik penyebaran berita tersebut. Dia langsung memberitahu Yura untuk tetap tenang dan hanya fokus mengurus Ha-jun sebagai guru privat. Mengapa Yura harus melewati batas dan menyebabkan luka, baik pada anaknya maupun pada Sohisu? Yura tidak peduli dengan kemarahan Ji-yong. Baginya, kebenaran akan tetap terungkap dan dia tidak berniat mundur sedikit pun. Namun, peristiwa yang tak terduga akhirnya terjadi. Ha-jun menghilang setelah pulang sekolah dan Sohisu segera berlari mencari anaknya tanpa ragu. Sementara itu, Ji-yong yang mendengar kabar tersebut kembali ke rumah dan mendapati bahwa sekretarisnya memberitahu bahwa Sohisu sedang hamil. Ji-yong langsung menghubungi Sohisu untuk mengonfirmasi kehamilannya dan meminta agar dia segera beristirahat agar tidak tertekan, karena khawatir hal itu bisa membahayakan kandungannya. Dia berjanji akan mencari Ha-jun. Namun, Sohisu bersikeras untuk mencari anaknya sendiri. Ji-yong marah besar kepada Yura, menyalahkannya atas penyebaran fakta bahwa Sohisu bukan ibu kandung Ha-jun. Jika Yura tidak melakukannya, kejadian seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Yura merasa menyesal karena tidak menyangka bahwa pengungkapannya akan memberikan dampak sebesar ini pada anaknya Ha-jun. Beruntung, Sohisu yang telah menghabiskan banyak waktu bersama anaknya tahu betul keinginan dan minat Ha-jun. Dia akhirnya menemukannya di konser yang sangat disukai Ha-jun, meskipun saat itu Ha-jun terlihat bingung dan tertekan. Pada malam hari, Yura masuk ke kamar Ha-jun dan dengan penuh kasih sayang memeluknya erat untuk menghiburnya. Namun, saat itu Sohisu juga datang ke kamar dan melihat kejadian tersebut. Sohisu pun langsung mengkritik Yura, bertanya mengapa dia harus melakukan hal-hal yang membuatnya merasa jijik. Sohisu menyatakan bahwa hanya dia, sebagai ibu kandung, yang berhak berada di sisi Ha-jun untuk menghiburnya dan tidur di dekatnya. Yura merasa sangat tertekan dan tidak bisa lagi menahan perasaan kesalnya. Dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Sohisu. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Ji-yong muncul tepat pada waktunya. Ji-yong mengingatkan Yura bahwa sebagai ibu kandung, dia seharusnya bisa merawat anaknya dengan caranya sendiri. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia hanya bisa menjadi guru privat untuk Ha-jun. Sementara segala hal yang seharusnya menjadi haknya kini diambil alih oleh wanita lain. Ji-yong pun dengan tegas memberi peringatan pada Yura agar tidak mencoba untuk menyakiti Sohisu dan anaknya. Dia mengingatkan Yura bahwa Sohisu kini sedang hamil anaknya sendiri dan bahwa Yura hanya perlu merawat Ha-jun sebagai pengajar. Dikatakan bahwa Yura sudah mati 6 tahun yang lalu dan dia tidak seharusnya memiliki harapan lain selain menjadi pengasuh anak.
Kata-kata ini langsung menghancurkan hati Yura yang merasa bahwa masa lalunya yang tragis tidak mendapat sedikit pun simpati dari Ji-yong. Baginya, dia hanyalah sebuah bidak dalam permainan Ji-yong. Namun, Yura tidak akan begitu saja menyerah. Setelah meninggalkan tempat itu, dia mengirim pesan kepada Ji-yong, meminta untuk bertemu 1 kali sebelum pergi. Yura juga mengirimkan pesan kepada So-hisu, meminta untuk bertemu sebelum berpisah. Ini adalah bagian dari rencana Yura untuk memprovokasi pertemuan antara Ji-yong dan So-hisu, agar kebenaran akhirnya terungkap. Ji-yong yang melihat So-hisu di parkiran berusaha menghindari Yura dengan cepat. Namun So-hisu melihat lampu mobil yang masih menyala dan mendekati mobil untuk memeriksa situasi. Dalam kebingungannya, Ji-yong yang tidak ingin So-hisu melihat dia bersama Yura terpaksa keluar dari mobil dan mencoba memberikan penjelasan bahwa dia hanya mengambil sesuatu dari dalam mobil. Namun, saat situasi semakin sulit, Yura dengan cepat menekan klakson mobil, menarik perhatian So-hisu yang sedang berjalan menjauh, dan memastikan bahwa rencananya tetap berjalan dengan lancar. Pada saat itu, tiba-tiba telepon dari anaknya masuk. Ji-yong dengan cepat menekan tombol remote yang ada di tangannya dan berbohong, mengatakan bahwa suara yang terdengar tadi adalah akibat dirinya yang mengunci mobil. Kebohongan ini berhasil menghilangkan keraguan So-hisu, dan dia pun segera menjawab telepon dari anaknya. Namun, Yura yang merasa sangat marah memutuskan untuk pergi dan mengungkapkan kebenaran kepada So-hisu. Jika dia tidak melakukannya sekarang, Yura merasa mungkin akan kehilangan kesempatan selamanya setelah dia pergi. Yura pun mencari So-hisu sekali lagi, kali ini berniat untuk mengungkapkan semua yang sebenarnya. Namun, So-hisu sepertinya sudah merasakan bahwa apa yang akan dikatakan Yura bisa membuatnya terluka. Dengan penuh ketakutan, So-hisu menolak untuk mendengarkan pengakuan Yura, khawatir apa yang dikatakannya bisa berdampak buruk pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Sebagai seorang ibu, So-hisu merasa bahwa dia harus melindungi kehidupan yang sangat berharga ini. Melihat pengorbanan besar yang dilakukan oleh So-hisu untuk anaknya, Yura pun merasa kasihan dan akhirnya membatalkan niatnya untuk menceritakan kebenaran. Dia memutuskan untuk tidak menyakiti So-hisu. Dengan hati yang penuh kesedihan, Yura pun mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah tersebut. Sebelum pergi, dia melihat sekali lagi kamar anaknya dan berjanji dalam hati bahwa meskipun ia pergi, ibunya akan selalu hidup dan suatu saat pasti akan kembali. Sebulan kemudian, So-hisu akhirnya mengetahui melalui penyelidikan bahwa guru privat anaknya adalah ibu kandungnya sendiri. Setelah itu, dia mendapat konfirmasi dari kakak iparnya mengenai kebenaran tersebut. Tiba-tiba, sebuah mobil sport hitam melaju dari kejauhan dan berhenti tepat di depan So-hisu. Dalam pandangan terkejutnya, Yura turun dari mobil dan mendekatinya. So-hisu yang sangat marah langsung menampar Yura dengan keras dan langsung bertanya apa maksud Yura datang ke rumahnya. Yura, yang tidak lagi merasa perlu menyembunyikan apapun, dengan tegas mengungkapkan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak memberitahukan So-hisu karena sedang berusaha melindungi bayi yang ada dalam kandungannya. Namun, sekarang dia datang untuk melindungi anaknya sendiri. Pengakuan tersebut langsung menghancurkan hati So-hisu yang akhirnya menyadari bahwa Ji-yong sudah mengetahui kebenaran sejak awal dan merupakan orang yang merencanakan semuanya, sementara dia berpura-pura tidak tahu dan dengan kejam menipunya. Tidak tahan dengan kenyataan ini, So-hisu akhirnya mengalami kontraksi dan darah mengalir deras dari tubuhnya, membasahi lantai. So-hisu merasakan kepedihan yang luar biasa setelah kehilangan anaknya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa karena pengkhianatan suaminya yang egois, anak yang baru saja dia kandung harus pergi begitu cepat. Dalam keputusasaan, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan darah yang ada di lantai ke dalam tubuhnya, berharap bisa menyelamatkan nyawa yang belum sempat berkembang itu. Namun, usahanya sia-sia karena tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit tersebut. So-hisu dibawa oleh kakak iparnya ke rumah sakit pribadi untuk mendapatkan perawatan. Berita tentang keguguran itu tidak disebarluaskan. Namun di dalam hati So-hisu, rasa kecewa terhadap suaminya semakin dalam.
dia merasa tidak lagi memiliki harapan pada pria yang telah melakukan segala cara demi pewarisan keluarga, bahkan dengan cara yang sangat kejam dan tidak berperasaan. Ketakutan melanda dirinya, dan dia memutuskan untuk mencari cara untuk melarikan diri bersama anaknya Hajun dari cengkraman pria jahat itu. Meskipun melarikan diri tidaklah mudah, kakak ipar Sohisu yang juga seorang wanita merasa sangat kasihan dengan apa yang dialami oleh Sohisu. Ia pun memutuskan untuk membantu Sohisu keluar dari penderitaannya. Sementara itu, Yura merasa sangat bersalah dan penuh penyesalan atas apa yang telah terjadi. Ia datang mengunjungi Sohisu di rumah sakit dan dengan penuh penyesalan berlutut di hadapannya. Namun, Sohisu yang sedang dilanda kesedihan mendalam akibat kehilangan anaknya dan pengkhianatan suaminya dengan marah menyuruh Yura pergi. Yura sebenarnya tidak pernah berniat menyakiti Sohisu. Namun, demi mendapatkan kembali anaknya, ia menyadari bahwa kesakitan yang harus ditanggung oleh Sohisu adalah akibat dari perbuatannya. Yura merasa sangat menyesal dan kesakitan. Sebagai bagian dari penebusan dosanya, Yura memutuskan untuk merawat Sohisu selama masa pemulihan pasca keguguran. Meski begitu, kebencian Sohisu terhadapnya tidak berkurang sedikit pun. Sohisu bahkan menolak semua makanan yang dimasak Yura. Tetapi Yura tetap memberitahunya bahwa dia harus menjaga kesehatan tubuh. Karena hanya dengan kekuatan tubuh, dia bisa membalas dendam pada pria jahat itu atau bahkan pada dirinya sendiri. Akhirnya, mereka duduk bersama dan Yura memohon kepada Sohisu agar dapat menyelamatkan anak mereka dari cengkraman pria jahat itu. Sohisu pun mulai memahami bahwa semua penderitaan yang mereka alami adalah akibat dari tindakan suaminya yang kejam, yang telah membawa mereka ke dalam keadaan ini. Setelah melalui banyak penderitaan, Sohisu dan Yura akhirnya melepaskan segala kebencian di antara mereka dan memutuskan untuk bekerja sama dalam sebuah rencana balas dendam terhadap Jiong. Setelah 1 minggu menjalani perawatan, Sohisu merasa kesehatannya mulai pulih dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Di hadapan Jiong, ia berpura-pura bahwa dirinya masih hamil, sementara Yura telah mencari seorang pengacara yang tidak terlalu terkenal untuk mengajukan gugatan terhadap Jiong, guna memperebutkan hak asuh Hajun. Jiong segera menerima surat panggilan dari pengadilan. Untuk membuat Jiong merasa lebih tenang dan tidak waspada, Sohisu sengaja menenangkan dan memberitahu bahwa di pengadilan nanti, ia tidak akan mengakui bahwa Yura datang ke rumah mereka sebagai pengajar anak. Di persidangan, Yura mengungkapkan cerita tentang bagaimana setelah melahirkan, ia berjuang sendirian untuk membesarkan anaknya. Hingga suatu hari anaknya tiba-tiba jatuh sakit parah. Dan karena ketakutannya, ia terpaksa mencari Jiong, mengetuk pintu keluarga kaya itu. Namun pintu tidak dibuka. Yura dan anaknya dibawa ke tempat yang asing. Dan akhirnya, ia terpaksa meninggalkan anaknya dan pergi sendirian. Di persidangan, Yura dengan tegas mengkritik Jiong atas perlakuannya yang tidak manusiawi dan mengatakan bahwa anak mereka tidak boleh tumbuh di bawah pengaruh ayah yang jahat tersebut. Namun, Jiong tidak menganggap serius semua pernyataan dan pembelaan Yura. Ketika hakim bertanya kepada Sohisu apakah ia pernah mempekerjakan Yura sebagai pengajar, Sohisu tanpa ragu mengakui bahwa itu memang terjadi. Pengakuan ini mengejutkan Jiong dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, hakim memutuskan bahwa meskipun Sohisu bukan ibu kandung Hajun, ia tetap merupakan ibu biologisnya, sehingga gugatan Yura untuk mendapatkan hak asuh Hajun ditolak. Keputusan ini memberi Sohisu kemenangan dalam perebutan hak asuh anak mereka. Rencana balas dendam yang disusun oleh ketiga wanita ini berhasil. Sejak awal, Yura tidak berniat memenangkan gugatan, melainkan bertujuan untuk membingungkan Jiong dan mengalihkan perhatiannya. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan hak asuh Hajun jatuh ke tangan Sohisu dan merusak reputasi Jiong sebagai pewaris keluarga kaya, sehingga impian keluarganya untuk mewarisi harta hancur. Setelah rencana itu berhasil, Sohisu tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung menemui Jiong yang tampak lelah dan kesal, memberinya surat perceraian dan memberitahunya bahwa ia akan membawa Hajun meninggalkan rumah mereka. Meskipun Jiong sangat marah karena merasa masa depannya terancam, ia masih berusaha meyakinkan Sohisu
untuk tetap bersama demi anak yang ada di dalam kandungannya dan tidak bercerai. Namun, Sohisu hanya tersenyum tipis dengan ekspresi licik di wajahnya, menunjukkan bahwa ia sudah membuat keputusan bulat. Sohisu memberikan sekumpulan kunci kepada Jiong dan menyuruhnya untuk memeriksa kamar bayi yang telah disiapkan untuk anak mereka. Ketika Jiong membuka pintu dan melihat apa yang ada di dalam, ia terkejut dan bingung. Di tengah ruangan, sebuah gaun berlumuran darah tergantung, membuatnya langsung bertanya kepada Sohisu tentang kondisi anak mereka. Tanpa menyembunyikan apapun, Sohisu dengan tegas menjawab bahwa darah yang ada di gaun tersebut adalah darah anak mereka yang sudah meninggal. Ia pun mengungkapkan bahwa sekarang ia telah memperoleh hak asuh Hajun dan tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan kenyataan. Sohisu menjelaskan bahwa ia ingin Hajun tumbuh jauh dari seorang ayah yang dianggapnya tidak waras, dan dengan itu ia memutuskan untuk bercerai dari Jiong. Meskipun mengetahui bahwa Jiong tidak akan setuju dengan perceraian tersebut, Sohisu sudah siap dengan bukti yang cukup untuk mengajukan perceraian secara resmi. Jiong yang merasa dikhianati dan dibohongi sangat marah. Ia pun merobek gaun berdarah itu yang dianggapnya sebagai simbol pengkhianatan dan merencanakan balas dendam terhadap Sohisu. Setelah itu, Sohisu berusaha untuk kembali mengejar impian lamanya sebagai seorang aktris. Namun balas dendam Jiong menyebabkan seluruh industri hiburan menghindarinya. Hal ini membuat Sohisu semakin marah dan berniat untuk menemui Jiong untuk memberinya pelajaran. Namun, ketika ia hampir sampai di kantor Jiong, ia bertemu dengan kakak laki-laki Jiong. Dari kakak Jiong, Sohisu mendapatkan informasi mengejutkan tentang sisi gelap Jiong yang selama ini tersembunyi. Kakak Jiong menceritakan bahwa mereka berdua terlibat dalam persaingan sengit untuk mewarisi perusahaan keluarga dan ia telah melakukan penyelidikan yang mengungkapkan sisi buruk Jiong. Ternyata meskipun Jiong terlihat sebagai pria yang tampan dan beradab, ia sebenarnya adalah sosok yang sangat kejam, yang mendapatkan kebahagiaannya dengan menyebabkan penderitaan orang lain. Setelah mengetahui kebenaran ini, Sohisu semakin takut dan tidak ingin anaknya berada di dekat Jiong. Ia pun segera mencari Yura dan memintanya untuk membawa Hajun hidup di luar negeri. Sohisu merasa sangat takut jika suatu saat Jiong menunjukkan sisi kekejamannya yang tidak terkendali. Sohisu memutuskan untuk tetap tinggal dan mengungkapkan sisi gelap Jiong kepada dunia, berharap ia akan mendapatkan hukuman yang layak dari hukum. Namun, keesokan harinya, Sohisu meminta kepada para jurnalis untuk menunda pengungkapan sisi buruk Jiong, karena ia khawatir jika Hajun mengetahui bahwa ayahnya adalah orang jahat, hal itu akan menghancurkan hati kecil anaknya. Di sisi lain, Yura mengirimkan video yang mengungkapkan semua kejahatan Jiong ke seluruh perusahaan yang membuat Jiong terperangkap dan menghadapi krisis besar. Video tersebut menyebabkan Jiong kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai ketua perusahaan, sebuah posisi yang selama ini ia perjuangkan. Tanpa diduga, Jiong mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang sulit, di mana ia mulai melepaskan sisi gelap dan kekejamannya. Dalam sebuah ruangan tertutup, saat emosi menguasainya, tekanan darahnya meningkat dan menyebabkan ia jatuh terpuruk di lantai. Beruntung, seorang sekretaris yang berada di luar mendengar kegaduhan dan segera menyelamatkannya. Namun, kebencian Jiong terhadap Sohisu semakin membara. Dalam keadaan terhuyung-huyung karena rasa sakit, ia bertemu dengan Sohisu dan menuduhnya ingin menghancurkannya. Sohisu dengan tenang mencoba mengingatkan Jiong untuk menyadari bahwa ketika wajah aslinya terungkap, ia akan ditinggalkan oleh dunia. Jiong yang tidak bisa mengendalikan kemarahan, mulai mengancam dengan kata-kata kasar. Pada saat yang genting, saat suasana semakin memanas, kepala Jiong tiba-tiba dipukul keras dari belakang. Tanpa bisa menahan tubuhnya, ia dan Sohisu terjatuh dari tangga. Akibat pukulan tersebut, Jiong mengalami cedera parah di kepala yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Ternyata pembantu rumah tangga yang melihat Sohisu dalam bahaya dengan cepat memukul kepala Jiong untuk menyelamatkannya. Setelah itu, kakak ipar Sohisu yang datang membantu segera membawa Sohisu yang terluka ringan dan membawanya pergi. Mereka menciptakan alibi dengan menyebarkan cerita bahwa Jiong tewas akibat jatuh setelah mabuk. Di akhir cerita, meskipun Jiong harus membayar harga yang mahal dengan nyawanya, hal itu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.
Sohisu berhasil meraih kesuksesan dan menjadi seorang sutradara berkat usaha kerasnya. Ha-jun akhirnya menerima Yura sebagai ibu kandungnya, dan kini ia memiliki 2 ibu yang mencintainya dengan tulus, yang akan merawatnya sepanjang hidupnya, dan cerita pun berakhir di sini. Jika Anda suka video ini, silakan beri suka. Jangan lupa untuk subscribe, karena video berikutnya akan lebih seru.